pluralisme dan penjelasan dari beberapa ahli. Definisi pluralisme merupakan pandangan filosofi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tidak mendiskriminasi sesuatu secara prinsip dan menerima keberagaman yang menyangkut pada bidang seperti kebudayaan, agama, dan politik. Di dalam pluralisme atau kemajemukan, kekasahan yang membedakan hal agama yang satu dengan yang lain tetap ada dan tetap dipertahankan. Jadi, pluralisme berbeda dengan sinkrisme atau penggabungan dan asimilasi atau akulturasi yang penyingkiran. Juga, pluralisme tidak persis sama dengan inkulturasi. Kendati di dalam pluralisme atau kemajukan bisa terjadi inkulturasi di mana keaslian tetap dipertahankan. Beberapa para ahli mendefinisikan pluralisme yaitu: pertama, menurut Nurcholish Madjid. Menurut Nurcholish Madjid, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku, agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh sekedar kebaikan negatif, hanya dititik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Yang kedua, menurut Alwi Shihab. Menurut Alwi Shihab tentang pluralisme yaitu: pertama, pluralisme tidaklah semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun keterlibatan secara aktif terhadap realitas majemuk tersebut. Yang ketiga, menurut Abdurrahman Wahid, yaitu pluralisme merupakan suatu pandangan untuk menerima perbedaan sebagai sunatullah agar saling mengenal, menghindari pertikaian, mengembangkan kerjasama dengan menanamkan rasa saling pengertian, saling memiliki, dan saling inklusif. Tidak membatasi pergaulan dengan siapapun, namun tetap meyakini kebenaran agama sendiri dengan tidak mempersamakan keyakinan secara total. Nah, pluralisme juga adalah suatu pendidikan yang berfungsi sebagai wadah melindungi dan menjaga beragam pluralisme yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, dan budaya. Saya akan menjelaskan tentang nilai Islam dan budaya dalam pluralisme kebangsaan. Pluralisme dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat dari segi normatif dan historis. Islam sejak awal telah mengakui pluralisme di kehidupan masyarakat. Sikap menghargai dan toleran terhadap pemeluk agama lain mutlak untuk dijalankan sebagai bentuk keberagaman. Islam memiliki dimensi yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan Tuhan yang dipelajari dengan metode filosofi. Dimensi yang berkaitan dengan masalah kehidupan manusia yang di muka bumi yang dipelajari dengan metode ilmu-ilmu alam, dan dimensi yang berkaitan dengan pembentukan masyarakat dan peradaban yang dipelajari dengan menggunakan metode historis dan sosiologis serta dimensi-dimensi lainnya. Oleh karenanya Islam adalah agama, maka metode yang dijelaskan tadi harus ditambah dengan metode doktriner. Singkatnya, mempelajari Islam dengan segala aspeknya tidak cukup dengan menggunakan metode ilmiahnya saja. Tidak cukup pula dengan menggunakan metode doktriner saja. Berdasarkan pengamatan A. Mukti Ali, pendekatan selama ini terhadap Islam masih sangat pincang. Ahli-ahli ilmu pengetahuan dan termasuk juga orientalis mendekati Islam hanya dengan metode ilmiah saja.
Akibatnya penelitiannya menarik, akan tetapi mereka belum memahami Islam secara utuh. Mereka hanya memahami dari segi-segi luarnya saja. Sebaliknya, para ulama kita hanya mempelajari metode dengan doktriner dan dogmatif yang seringkali tidak dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang menyebabkan orang lain memiliki kesan bahwa Islam ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan masa kini. Untuk itulah, maka menurutnya harus dipergunakan pendekatan secara menyeluruh. Bagi Mukti Ali, yang ideal adalah dengan menggunakan keduanya, ilmiah dan doktrin. Secara sosiologis, tetapi juga Qur'ani. Secara antropologis, tetapi disertai dengan hadis. Secara filosofi dan Qur'ani. Inilah pendekatan sintesis atau yang dikembangkan oleh Mukti Ali. Stin Fikikum mengombinasikan pendekatan normatif dan pendekatan empiris dalam studi Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, Islam dapat dianalisa dan diinterpretasikan secara doktriner, historis, dan empiris. Oleh karena itu, Islam tradisi lokal dan budaya asli berbaur dalam proses akulturasi dengan menggunakan pendekatan saintifik dan doktriner. Oleh Mukti Ali, Stin Fikikum mengombinasikan pendekatan normatif dan pendekatan empiris dalam studi Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, Islam dapat dianalisa dan diinterpretasikan secara doktriner, historis, dan empiris. Oleh karena itu, Islam tradisi lokal dan budaya asli berbaur dalam proses akulturasi dengan menggunakan pendekatan saintifik dan doktriner. Islam juga dapat dieksplorasi dari sejumlah dimensi yang tidak dapat dipisahkan atau dipandang sebelah mata. Pada prinsipnya pendekatan ini bukan sesuatu yang baru, melainkan karena sudah dilakukan para ulama dalam tradisi ilmu keislaman sebelumnya, yang dikenal dengan kajian, yang dimana kajian itu mengkaji sebab-sebab asbabun nuzul atau turunnya Al-Quran dikaitkan dengan kondisi lingkungannya, serta asbabun wurud, yaitu sebab-sebab lahirnya hadis. Pemahaman Islam tidak hanya cukup dengan mempelajari ajaran-ajaran normatif saja, melainkan juga bagaimana Islam itu dipahami, diimplementasikan sekaligus seutuhnya dengan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Atau peradaban pada umumnya sepanjang perjalanan sejarahnya. Hal ini sekaligus menuntut bekal ilmu sosial dan juga ilmu budaya, bahkan juga ilmu alam, upaya memahami Islam dan umat Islam. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, pluralisme adalah menerima kehadiran orang lain atas dasar hidup berdampingan secara damai. Maksudnya itu tidak saling mengganggu dan mengembangkan kerjasama sosial di antara satu sama lain, terutama dalam bidang keagamaan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Contohnya seperti gotong royong, saling membantu dan tidak saling mengganggu antara umat beragama. Dan juga nilai-nilai pluralisme di Indonesia sangatlah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pluralisme merupakan konsep untuk cara hidup rukun dan damai dalam kemajemukan masyarakat, agama, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, di mana tujuan utamanya adalah supaya saling bekerja sama dalam membangun suatu negara atau suatu kelompok dalam suatu hubungan antara masyarakat.